Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini pembelajarannya masih ditemani oleh Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin ya. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, meskipun kalian masih belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas atau interaksi di luar rumah. Dan kalian juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi yang banyak agar imun di tubuh kalian dapat mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Agar pembelajarannya lebih siap, kalian coba persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku temanya. Hari ini kita masih di tema 7, subtema 4, pembelajaran kedua dan 4 atau pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu terdapat 5 tujuan pembelajaran. Kalian dapat membacanya di video ini. Anak-anak, pada pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, kalian sudah membaca teks alat transportasi yang digunakan Beni dan Udin, yaitu ada mobil, kereta, dan juga pesawat. Nah, sekarang kita akan membaca teks mengenai alat transportasi yang disampaikan Beni. Teks ini berjudul Pergi ke Pulau. Seperti biasa, kita baca teksnya bersama-sama ya. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 penumpang. Di perahu Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan ada penumpang perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan juga turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Anak-anak, setelah kalian membaca teks berjudul Pergi ke Pulau, informasi apa yang dapat kalian temukan? Ya, kita mendapatkan informasi mengenai alat transportasi yang biasa digunakan di laut ya. Ada kapal, perahu, ada feri, dan juga speedboat. Nah, sekarang coba kalian garis bawahi kalimat utama dari setiap paragraf. Kemudian kalian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf pada tabel yang sudah Ibu sediakan ya. Dari teks ini juga kita mendapatkan informasi bahwa para penumpang ini memiliki keragaman. Nah, coba kalian identifikasi keberagaman apa saja yang dimiliki oleh para penumpang. Tuliskan 5 keragaman di dalam tabel yang sudah Ibu sediakan. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Terdapat perkembangan alat transportasi zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan mengenai alat transportasi dahulu dan sekarang terjadi perbedaan ya. Coba kalian perhatikan. Nih, misalnya perahu yang dinaiki oleh 2 orang terbuat dari kayu. Kemudian pada zaman sekarang sudah berubah menjadi kapal yang besar terbuat dari bahan bukan kayu dan juga bisa mengangkut banyak orang.
Nah, perubahan ini terjadi disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Anak-anak, apakah kalian tahu alat transportasi yang sering digunakan di darat, di udara, dan di laut? Nah, untuk mengetahuinya, kita baca bersama-sama teks berjudul Alat Transportasi. Kita baca bersama-sama ya. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan ada yang di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi merupakan hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Nah, dari teks alat transportasi kita mendapatkan informasi yaitu terdapat alat transportasi darat, udara, dan juga air ya. Ada juga alat transportasi yang digunakan untuk jarak jauh dan ada juga yang digunakan untuk jarak dekat. Nah, dalam membaca teks alat transportasi kalian pasti menemukan kosakata-kosakata baru. Nah, coba kalian tuliskan kosakata yang kalian temukan dalam tabel, kemudian kalian buatlah kalimat dari kosakata yang kalian temukan. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukainya. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tidak ya, kita tidak bisa memaksanya. Kemudian, apa yang terjadi jika kamu memaksa? Mungkin teman kita akan merasa terganggu atau tersinggung. Lalu, apa yang terjadi jika kamu tidak memaksa? Maka tetap terjadi kerukunan. Sekarang coba kalian perhatikan kasus yang akan Ibu jelaskan. Misalnya para siswa ingin berpergian ke suatu tempat secara bersama-sama. Namun ada perbedaan keinginan di antara mereka. Ada yang ingin berjalan kaki, bersepeda, kemudian naik beca atau delman, dan menaiki angkutan umum. Mereka berdebat tentang alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang memaksakan kehendaknya dan ada juga yang menghargai keputusan temannya. Kedua situasi tersebut pasti memiliki alasan masing-masing. Nah, dalam kasus yang tadi Ibu sebutkan, diperlukan adanya sikap saling menghargai ya. Mereka memiliki alasan tersendiri mengapa mereka tidak mau menaiki salah satu alat transportasi tersebut. Mungkin bisa saja karena takut atau alasan lainnya. Nah, dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai dari suku, budaya, agama, pekerjaan, perbedaan pendapat, dan kesukaan, kita bisa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta terjadinya kerukunan di antara kita semua. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari alat transportasi darat, udara, dan juga air. Kemudian kita juga mempelajari alat transportasi jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian kita mempelajari mengenai keberagaman individu, lalu menghargai perbedaan. Kita juga mempelajari mengenai perkembangan alat transportasi. Alhamdulillah anak-anak, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Semoga materi ini dapat
kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan kita harus berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah membantu kita dan mendampingi kita dalam pembelajaran hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.